warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah hadir di sini, pada Bapak Kepala Sekolah Pak Padi, dan kepada Bu Atina, pada Bu Kepala Sekolah TK, Bu Ii, dan pada anggota ranting PGRI ranting 8. Untuk hari ini dalam pertemuan rutin PGRI, kami ingin menyampaikan kegiatan berbagi praktik baik dan pelatihan bersama di komunitas belajar SD Negeri Betoa 2 Demak. Nah, untuk pelatihan bersama nanti di sini itu berarti Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan RHK-nya. RHK itu rencana hasil kerja. Jadi karena untuk pengisian RHK di PMM itu adalah paling akhir tanggal 30 Juli. Jadi untuk segera mungkin bisa merencanakan hasil kerjanya di PMM. Nah, untuk pertama kali di sini akan saya sampaikan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga sama Bu Atina, yaitu penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sekarang telah terintegrasi dengan PMM, yaitu Platform Merdeka Mengajar. Sesuai dengan surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, yaitu nomor 17, bahwa di sini merumuskan sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur negara guru, ya, untuk guru. Nah, ini kenapa perlu disampaikan dan bagaimana ini masa pengelolaan kinerja guru. Awalnya dulu kita mengerjakan di semester 1. Rencananya yaitu di bulan Januari sampai tanggal 31. Kemudian untuk semester 2 ini dimulai dari bulan Juli sampai tanggal 30 Juli. Kemudian pada bulan Agustus Desember ini adalah ada persiapan, ada pelaksanaan praktek kinerja, kemudian pelaksanaan praktek kinerja tidak lanjut, dan penilaian dan penetapan praktek kinerja. Selanjutnya, nah ini yang perlu dikhawatirkan. Sebenarnya untuk mengisi PMM di RHK yang ada di PMM itu jangan dibuat susah. Kenapa susah? Kalau kita membuat yang sepertinya pengen coba yang ini, dan nanti kalau misalkan bukti dukungnya tidak ada, nah itu harus memilih yang kita anggap mudah saja. Karena untuk mengisi RHK ini jangan dipersulit. Kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit? Kemudian, nah ini ada 4 variabel yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah praktik kinerja. Kemudian ada pengembangan kompetensi. Kemudian ada perilaku kinerja dan dokumentasi akuntabilitas. Nah, di sini Bapak Ibu termasuk yang seperti ini kan? Ada grup WA banyak yang bagi undangan di klub. Kemudian guru tersita waktu istirahat. Mengalami enggak Ibu? Bapak Ibu? Kemudian katanya tahun 2024 musim berguru sertifikat. Sudah baik berapa sertifikat yang diburu Bapak Ibu? Kemudian ada parodi guru yang seolah-olah keterangan dengan tugasnya sebagai guru. Kemudian ada katanya 3 poin itu sangat meresahkan. Yang meresahkan itu tidak hanya rindu, tapi ini 3 poin. Nah, yuk kita intip RHK dan bukti dukung. Nah, ini bukti dukung yang nanti di RHK itu pilihannya ada banyak sekali. Ada 18. Nah, ini mulai dari ini ada yang sulit, ada yang mudah. Mulai dari peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, untuk nomor 1 pelatihan mandiri itu adalah berguru sertifikat atau belajar kompetensi diri di PMM. Yang tadi PMM-nya sudah dapat 10, 7, atau mungkin baru 1, 2. Nah, ini di RHK yang pelatihan mandiri. Poinnya 8. Dan sampai dengan ada yang terakhir itu
berkontribusi melalui peran sebagai peserta coaching atau memonitoring, ini sulit dengan dipilih. Nah sekarang kira-kira tapi nyata. Ada RHK yang sulit memenuhi bukti dukungnya, ada RHK yang mudah memenuhi bukti dukungnya. Sebenarnya itu tidak sulit kalau kita mampu dan mau. Tidak ada yang sulit sebenarnya. Tapi kalau karena kita itu tugas utamanya mengajar, jadi ya kita mengutamakan mengajar dulu. Daripada kita menerapkan rencana yang sulit-sulit, nanti mengajar kita malah berantakan. Nah kita cari yang mudah saja. Karena tugas kita itu mengajar. Ini RHK yang sulit dipenuhi dan sulit dipenuhi bukti dukungnya. Yaitu yang pertama, kontribusi terhadap sumber belajar, yaitu meraih peningkatan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang, 12 poin, dan seterusnya. Ini yang sulit-sulit. Ada penelaah kurikulum. Nah ini RHK yang mudah. Nah yang mudah ini yang nanti Bapak Ibu pilih. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai peserta praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah komunitas belajar itu fleksibel, bisa dilaksanakan di sekolah sendiri. Nanti ada pengurusnya yaitu ketua, kemudian wakil dan sekretaris. Itu nanti mudah dilaksanakan di sekolah. Nanti sekolah di komunitas belajar itu mengadakan pertemuan, kemudian ada yang menjadi pengurus. Pengurusnya nanti poinnya kalau melaksanakan 3 kegiatan berarti poinnya nanti 32. Nah kalau pesertanya satu kegiatan 4 poin. Kalau di sekolah misalkan mengadakan sendiri sampai 3 kali berarti mendapat 12 poin. Dan itu syaratnya adalah sertifikat. Jadi nanti di komunitas belajar sekolah membuat sertifikat dari tiga kegiatan tersebut. Narasumber bisa diambil dari luar, bisa diambil dari guru sendiri. Namanya kalau misalnya di komunitas belajar berbagi praktik baik itu tidak harus mendatangkan narasumber sebenarnya. Kalau kita di komunitas belajar sekolah berarti kita membahas dari sekolah kelas masing-masing. Misalkan di kelas 1 ada kendala apa muridnya. Misalkan ada kelebihan apa waktu mengajar sehingga hasil belajar murid itu meningkat. Nah itu bisa diceritakan di komunitas belajar. Nanti akan dibahas bareng-bareng. Mungkin ada kendala, nah itu nanti perlu ditindaklanjuti kendalanya apa. Jadi kelas 1 misalkan pertemuan pertama kelas 1, kemudian pertemuan kedua kelas 2. Kendalanya apa? Nah nanti dibicarakan bersama-sama di komunitas itu. Itu untuk komunitas belajar di sekolah. Membahas murid, perkembangan murid tentang kemampuan belajarnya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang mudah yaitu ini sebagai guru penggerak. Mudah kalau sudah mendapatkan sertifikat itu mudah tinggal masukkan saja di list. Karena kita yang dibutuhkan 22 poin. Dan ini untuk sertifikat guru penggerak 128 poin. Susu aktif. Iya. Ini ada Pak Pur, Bu Dia yang sudah mengikuti guru penggerak. Iya, tinggal memasukkan. Jadi nanti tidak usah berburu sertifikat tadi Bu. Hanya berbagi praktik baik saja untuk teman-temannya. Kemudian untuk yang kedua yaitu pelatihan melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Jadi ini diklat. Kalau di RHK kita memasukkan diklat yang diselenggarakan mungkin pakai Zoom atau mungkin diklat 3 hari seperti kemarin kelas 3, kelas 6. Nah itu kan berapa jam itu? 32 minimal. Kalau untuk 8 poin itu diklatnya 32 jam atau 3 hari. Itu diklat ini. Boleh boleh jilid atau yang lain-lain. Ini juga mudah. Jadi kalau misalkan kita hari ini mau untuk diklat jangan banyak-banyak. Diklat kok gak enak. Kemudian ada yang 4 poin ini adalah partisipan sebagai seminar atau lokakarya atau konferensi atau simposium dan studi banding lapangan. Tapi kita jarang melaksanakan ini.
Ini kalau lokakarya, kalau misalkan ada sekolah penggerak itu mengadakan lokakarya mendapatkan sertifikat, nah ini bisa dimasukkan di sini. Karena lokakarya kalau menurut apa itu guru penggerak juga lokakarya Bapak Kepala. Guru penggerak itu yaitu kalau misalkan setiap kegiatan disertifikatkan dan bisa dimasukkan di sini. Kalau kemarin sekolah penggerak seperti itu, lokakarya ada sertifikatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini pelatihan mandiri di PMM. Untuk sertifikat yang sudah lulus di PMM tahun 2023 yang belum dimasukkan di SKP, ESKP atau di PMM belum dimasukkan di situ, bisa dimasukkan di semester 2. Yang kemarin dapat berapa sertifikat Ibu-ibu? Tahun 2023 sudah banyak, ya masukkan di situ. Atau mungkin yang tahun 2024 sudah muncul sertifikat lulus, bisa dimasukkan di sini 8 poin. Jadi kita kalau misalkan aku kok lapor diklat, kok PMM masih banyak sertifikatnya kurang-kurang, misalkan tahun 2023 deh, kalau tahun 2022 sudah tidak bisa. Tapi dengan syarat belum dimasukkan di SKP 2023. Begitu. Ini yang pelatihan mandiri di PMM. Selanjutnya ada yang yaitu menjadi coaching, mentoring, fasilitator. Nah ini kalau misalkan kalau di sekolah penggerak kita pernah mempraktekkan ya dulu ya coaching bisa fasilitator itu ya. Tidak usah ini yang ini tidak usah. Kemudian yang 4 ini juga sebagai pesertanya, peserta coaching. Selanjutnya 8 poin lagi yaitu partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah ini juga mudah. Kemarin di SD Benar 2 mengisi observasi ini adalah syaratnya untuk bukti dukungnya yaitu berupa laporan. Jadi misalkan ada guru mengajar, kemudian yang menjadi observer itu adalah teman sejawatnya. Jadi di situ nanti ada pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Ada formnya sendiri-sendiri. Kemudian nanti ada dokumentasi waktu mengajar sama jadi yang observer dan membuat laporan. Nanti dijadikan satu di PDF kemudian diupload sebagai bukti dukungnya. Itu kemarin SD Beruang 2 melakukan ini. Selain dengan Bapak Kepala Sekolah, juga dengan rekan sejawat. Nah, kapan batas unggah bukti dukung? Sebelum, kalau semester 2 berarti sebelum bulan Desember. Kemudian, nah ini adalah contoh yang sudah saya isikan untuk yang semester 1 kemarin. Di rencana hasil kerja yang pertama, kemarin kita mengisi peran serta sebagai peserta berbagi praktik baik. Itu kan 4 poin, karena kita melakukan 3 kegiatan yang didamping itu, jadi kita tulis 3 kegiatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran serta sebagai partisipan observer. Tadi yang sudah saya jelaskan, itu 1 kegiatan, nilainya 8 poin. Nah yang ini diklat yang 3 hari atau sertifikat 32 jam minimal, boleh 40, boleh lebih di sini 2 kegiatan. Jadi totalnya di sini ada 36. Nah sekarang kita langsung praktek ke ini, buka di PMM kinerja. Sudah Bapak Ibu? Kalau yang tidak bisa pakai apa itu HP. Nah ini yang pertama kita ganti dulu periode. Sudah dipencet, ini ada warna segitiga. Kepala sekolah sudah ganti. Kalau kepala sekolah belum ganti belum bisa. Kepala sekolah dibuka dulu. Akun kepala sekolah dibuka dulu di pojok sini. Kemudian ganti periode. Ini. Nah dipilih misalkan Januari. Ini kan tadi kan Juli. Nah kalau kita ingin isi ganti periode di sini pojok sini, kepala sekolah diganti dulu di Juli sampai Desember. Kita pilih. Oh iya, kemarin sudah mendownload dokumen evaluasi kinerja Bapak Ibu semester 1 sudah mendownload. Kalau ya ini di PMM masing-masing ya, jadi tidak jaga ke guru
Karena yang bisa buka PMM itu masing-masing. Di sini cara mendownloadnya. Dokumentasi evaluasi kinerja periode 1 tahun 2024 di sini dicek. Kemudian nanti ini adalah sekarang untuk evaluasi kerja dokumennya seperti ini. Nah ini nilainya sesuai ekspektasi, sesuai dari baik. Nah bisa dicetak di sini. Ini di save PDF ya. Terus di save. Nah ditulis kinerja Rizka Emilia, misalnya seperti ini. Ya, masih bisa. Ya. Ini ya cara mendownload dokumen evaluasi kinerja periode 1. Sudah bisa khusus? Oh gitu. Oh gini. Selanjutnya, ya. Sekarang untuk Juli Desember kita pilih dulu. Nah ini bulan Juli ini kita harus selesai untuk merencanakan dan persetujuan rencana. Kita ambil sebagai pegawai. Nanti kalau misalkan dicoba-coba ada apa-apa disimpan draft itu bisa. Ini lanjut rencana kinerja. Nah ini, nah di sini ada 5 pilihan yang utama, pilihan indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah ini untuk indikator ini menjadi fokus yang wajib kita penuhi itu di sini berdasarkan dengan raport pendidikan di sekolah kita masing-masing. Di sini kualitas pembelajaran di SD Berkelan 2 itu tidak ada prioritas karena raport pendidikannya sudah hijau semua. Jadi di sini kita bisa memilih sesuai kebutuhan kita masing-masing. Ini ada disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas, kemudian ada aktivitas interaktif umpan balik. Nah untuk Berkelan 2 kemarin sepakat memilih aktivitas interaktif untuk semester 2 ini. Boleh sama dengan semester 1, boleh berbeda karena NHK-nya nanti di SKP itu sama tetap, masih tetap. Nah setelah kita memilih ini kita klik sampai ketemu hijau, kemudian ke pengembangan kompetensi. Nah di sini membutuhkan 36 poin. Nah di sini yang memilih pertama rencana hasil kerja. Kita memilih untuk sebagai peserta berbagi praktik baik. Berarti nanti menjadi peserta praktik baik di sini 4. Berapa kegiatan yang dipilih? 3. Kira-kira menjadi berapa nanti Bapak Ibu untuk kegiatan? 1 saja atau 2 atau 3? 3. Nah kita pilih 3. Nah ini punya saya. Nanti kalau saya nanti hanya sekolah penggerak saja nanti. Ini nanti bisa saya hapus. Kemudian untuk rencana hasil kerja selanjutnya yaitu tadi ya 4 variabel. Yang kedua itu rencana hasil kerja. Memilih observasi praktik pembelajaran seperti semester kemarin yaitu 8 poin. 1 kegiatan saja. Kemudian untuk yang variabel yang ketiga rencana hasil kerja yang kedua juga yaitu mengikuti peran serta sebagai pelatih diklat. Nah ini 2 juga seperti kemarin. Di sini sudah terpenuhi. Kalau belum terpenuhi nanti di sini muncul merah. Nah ini masih kurang 4, muncul merah. Nah kalau kita sudah penuh nanti terpenuhi nanti akan hijau. Nah makanya kita milih yang 2 kegiatan
Jadi poinnya nanti 36. Memenuhi yang dibutuhkan wajibnya adalah minimal 32 poin. Nah ini sudah 36, berarti sudah terpenuhi. Susuk 4 poin. Ya sisa. Nah itu untuk pemenuhan dari kegiatan pengembangan kompetensi. Untuk selanjutnya tugas tambahan. Nah tugas tambahan di sini karena saya ini sebagai bendahara BOS. Di sini tugas tambahannya sebagai bendahara BOS. Yang dibutuhkan adalah laporan kegiatan dan SK. Kemudian yang lain ada guru piket, guru ekstra. Kemudian ada yang baru kemarin itu namanya yang wajib ada di sekolah itu TPPK. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan penanganan kekerasan. Ya, itu tuh harus ada di sekolah. TPPK. Nah, itu nanti diupayakan di sekolah itu ada yang bertugas di sini. Untuk laporannya banyak di Google. SK-nya nanti dibuatkan Bapak Kepala Sekolah gitu. Mas. Sudah terpenuhi di sini, kemudian satu saja tugas tambahannya boleh lebih, boleh tidak pun tidak apa-apa, tidak mempengaruhi. Untuk selanjutnya yaitu, nah ini berorientasi pelayanan. Nah di sini ada 6 poin. Berorientasi pelayanan yang pertama, nah ini nanti milih di sini. Ini yang bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua dan lain-lain. Nanti bisa bersama-sama di sekolahan. Sebenarnya RHK itu tidak harus sama satu sekolahan, tapi biar mudah cara mencarinya itu bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri pun beda pun tidak apa-apa. Nanti saya juga berbeda dengan teman-teman yang ada di sekolah sana. Untuk berorientasi pelayanan ini diupayakan sama indikatornya. Kalau yang tadi pemenuhan sertifikat bukti dukung itu berbeda boleh. Jadi dan selanjutnya kerangkuman. Nah, setelah memenuhi rangkuman, jangan langsung ajukan. Kita set dulu, yaitu dengan kontrol P. Kontrol P save PDF. Nah, nanti setelah itu, nah ini rangkumannya. Yang sudah kita tuliskan ada di sini. Kemudian kita save tulis. Nah, di sini pengelolaan kinerja semester 2. Kasih nama Rizka. Bisa. Nah nanti baru diajukan. Kalau saya belum diajukan nanti bareng-bareng dengan sekolah. Simpan draft. Boleh diubah, boleh dihapus bisa. Jadi jangan takut mengisi aku tidak salah, apa-apa. Kalau kita nggak berani mencoba nanti kita tidak akan bisa. Gitu. Nah kemudian untuk dari saya cukup. Mungkin ada pertanyaan dari yang sudah kami sampaikan untuk pengisian RHK. Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa semua ya? Sementara belum, karena masih belum mengerjakan bersama-sama ya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan biasanya nanti baru telepon-teleponan. Ini. Biasanya nanti kalau ada pertanyaan itu nanti waktu ngeprint mau menilai dari guru-gurunya. Kepala sekolah juga nanti di sini ada perencanaan di kepala sekolah. Berarti nanti bukan sebagai penilai tapi sebagai pegawai. Nah, ini dilanjutkan nanti mengisi di sini Bapak Kepala Sekolah. Ini memilih salah satu. Ya. Mas induknya kan 8 tahun. Ini deh. Orang
kasih yang apa? Jangan dulu. Gurunya apa yang pas yang kayak Enggak, usah. berarti nanti langsung dibuka aja. Berarti terus kalau jatah semester 1 itu ya kita melanjutkan toh ganti RHK berapa poin toh Itu memang harus fresh. Sampai ada terus. Saya juga aku juga Demikian ya Bapak Ibu, ini belum sinkron di ESKP juga, tapi sebenarnya ini masih ada berlanjut. Tapi karena waktunya ini sudah mau Jumatan, jadi saya sudahi sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.